Bab 366. Sial. Saya ditangkap oleh Heaven Chult dari vilanya tempo hari. Sepertinya dia masih marah padaku. Pikir Darrell. Nona Newman, saya sangat membutuhkan bantuan dari Anda. Ini masalah hidup dan mati, pintanya. Meskipun dia tidak mengenal Cheers lama, dia tahu bahwa dia memiliki hati yang baik di balik wajah dinginnya. Jika tidak, dia tidak akan meminta maaf kepadanya atas insiden telepon tersebut. Masalah hidup dan mati, jawab Cheers. Sementara itu, Evelyn menyeringai, mengira Darryl curiga. Oh, hentikan aktingnya. Saya dapat melihat bahwa Anda hanya mencoba untuk lebih dekat dengan Cheers, kan? Jangan berani-beraninya kamu berfantasi tentang itu, brengsek. Pergilah dan berhenti merusak hari kita. Evelyn merasa lebih baik setelah menamparnya, tetapi wajahnya masih membuatnya kesal. Darryl tidak menanggapi dan terus menatap Cheers dengan tulus. Melihat Darryl hanya berdiri di sana, Evelyn berkata, "Mengapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak malu? Apakah tamparan itu tidak cukup untukmu?" Dia berjalan ke arahnya dan bersiap untuk menamparnya lagi. Para wanita lain melihat wajah bodoh Darryl dan tertawa tanpa suara. Darryl tampak membosankan, dan tidak berbakat. Bagaimana Cheers akan jatuh cinta padanya? Pernah. Evelyn. Panggil Cheers sambil menatap Darryl dengan prihatin. Apa itu? Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan Darryl, tetapi dia tidak tahan melihat wajahnya yang cemas. Ini adalah ban pertama yang pernah dilihatnya tampak begitu gugup. Darryl melangkah mendekat. Nona Newman, saya ingin tahu apakah keluarga Anda masih memiliki Heart of the Ocean yang ditawar oleh keluarga Anda selama lelang Roger 10 tahun yang lalu. Jantung lautan. Cheers bertanya-tanya. Mendengar itu, para wanita terkejut. Mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke leher Cheers. Memang, keluarga Newman membeli Heart of the Ocean dari pelelangan. The Heart of the Ocean bukan hanya pil ajaib, tetapi juga memiliki tampilan yang luar biasa. Cheers selalu memakainya sebagai kalung sejak dia masih muda, dan dia sangat menyukainya. Orang ini berani. Dia benar-benar ingin tahu tentang hal favorit Cheers. Pikir teman-teman Cheers. Seketika itu juga, wajah Cheers memerah karena marah. Dia berjanji untuk memperbaiki pil untuk Evelyn dan melarikan diri, dan selama 2 hari, dia tidak mendengar kabar darinya. Sekarang dia memutuskan untuk muncul karena dia membutuhkan bantuan. Cheers tetap tenang dan menjawab dengan dingin, "Ya, Heart of the Ocean adalah apa yang saya kenakan di leher saya sekarang. Ini adalah berita bagus," pikir Darryl. Wajahnya memerah karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia merasa seolah-olah beban di hatinya telah lega. Setelah melihat lebih dekat ke lehernya, dia melihat kalung emas putih dengan batu germinal berwarna biru tergantung di atasnya. Permukaannya begitu halus dan memantulkan cahaya sehingga Anda bisa merasakan kehadirannya bahkan saat berdiri beberapa meter jauhnya. Bukan hanya itu, tetapi Anda bisa mencium aroma khasnya yang tertinggal secara samar. The Heart of Ocean memang benar-benar harta karun, pikir Darrell. Pada saat ini, Darryl terpana melihatnya dan sedikit gemetar. Dia memandang Cheers dengan tulus dan bertanya, "Nona Newman, bisakah Anda menyegel ini kepada saya?" Dia ingin membeli The Heart of Ocean. Haha, pikir Cheers. Tiba-tiba, semua wanita di sekitar mereka mulai tertawa. Apa yang orang bodoh ini pikirkan? Apakah dia pikir dia membeli kalung di pasar? Bisakah dia membelinya? Para wanita tertawa sendiri. Di antara gelak tawa di udara, Evelyn mencibir, "Darryl, ada apa dengan otakmu? Anda ingin membelinya dari Cheers. Apakah Anda tahu berapa biayanya?" Darryl mengangguk tanpa ragu, "Aku tahu. 10 miliar dolar." Evelyn tertawa mendengar jawabannya. Itu 10 miliar dolar ketika keluarga Cheers membelinya. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Para wanita melanjutkan jauter mereka. Ya, 10 miliar dolar saat itu tidak sebanding dengan 10 miliar dolar sekarang. Hah, kenapa kau malah mengatakan itu padanya? Lihatlah wajahnya yang bodoh dan pakaiannya yang murah. Jangan repot-repot sekitar 10 miliar, saya ragu dia bahkan memiliki 1 juta dolar dengannya. Darryl tidak berbicara dan tersenyum tipis mendengar ucapan mereka. Sementara itu, Evelyn membentak,
tahukah Anda bahwa hanya ada satu Heart of the Ocean di dunia? Itu bernilai 10 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Sekarang nilainya setidaknya 20 miliar dolar. Dia menatap Daryl dengan jijik. Melihat Anda dan wajah malang Anda, apakah Anda tahu berapa 20 miliar dolar itu? Bahkan satu truk tidak dapat membawa semua uang itu. Anda akan membutuhkan beberapa truk untuk melakukan itu. Apakah kamu mengerti? Jika Anda menghitung setiap nada, Anda akan menghitung selama sisa hidup Anda. Apa kau mengerti? Pak, belilah kalau harganya 200 miliar dolar, kata Daryl tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa setidaknya ada 60 miliar dolar di rekeningnya sekarang. Juga, Platinum Corporation telah melakukan GUITE dengan baik baru-baru ini dengan acara baru mereka 101 Superstar menghasilkan keuntungan yang layak. Dia bisa mendapatkan beberapa ratus miliar dolar dari perusahaan. Jika itu tidak cukup, dia bisa menelepon Felix Blakely atau Wayne Wuthel. 200 miliar dolar bukanlah masalah besar. Bahkan mendapatkan 2000 miliar dolar adalah mungkin jika dia benar-benar membutuhkannya. Tentu saja, keluarga Newman adalah orang terkaya di Kyoto, tetapi bahkan keluarga kaya pun tidak akan menolak untuk mendapatkan tambahan beberapa ratus miliar dolar. Daryl bertekad untuk mendapatkan Heart of the Ocean hari ini, bahkan jika itu berarti bangkrut. Hanya Heart of the Ocean yang bisa menyelamatkan hidup Dax, dan hanya itu yang penting. Sementara itu, para wanita tidak bisa lagi menahan tawa mereka dan mulai tertawa tak terkendali. Mereka memandang Daryl seolah dia idiot. Dia benar-benar pembohong yang baik. Dia bilang dia mampu membelinya. Siapa yang dia bercanda? Mereka tertawa sendiri. Bab 367. Daryl tidak terganggu oleh ejekan mereka. Nona Newman, saya serius. Tolong, beritahu saya berapa banyak Anda akan menjual ini. Saya membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup, katanya tulus. Sudah 2 jam, dan Daryl tidak tahu bagaimana keadaan Dax atau apakah lukanya semakin parah. Untuk menyelamatkan hidup siapa? Cheers mengerutkan kening. Daryl datang ke sini dengan keringat, dan dia tidak keberatan Evelyn menamparnya sebelumnya. Sepertinya dia sedang panik. Pax, jawab Daryl. Dax Sanders, pikir Cheers. Daryl tidak tampak seperti sedang bercanda. Cheers meletakkan gelas anggurnya dan langsung menyerahkan kalung itu padanya. Kalau begitu, bawa ini bersamamu. Simpan dia dulu, lalu kita bicarakan uangnya nanti. Nyawa seorang pria dipertaruhkan. Tentu saja, dia harus menyelamatkannya. Daryl diliputi kegembiraan saat dia bergegas ke depan untuk menerima kalung itu. Namun, Evelyn mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil Heart of the Ocean dari Cheers. Kamu. Daryl menatapnya tidak percaya. Berikan padaku. Saya benar-benar membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup. Evelyn memegang kalung itu erat-erat dengan tatapan bangga. Seperti saya peduli. Anda tinggal di sana. Jika Anda melangkah lebih dekat, saya akan menghancurkan ini. Dia mentransfer kekuatannya dari medan energinya sampai energinya terkumpul di tangannya. Jika dia menekan sedikit, Evelyn bisa menghancurkan Heart of the Ocean. Evelyn, panggil Cheers dengan panik, wajahnya menjadi gelap. Dia cukup mengenal Evelyn. Dia dibesarkan di istana kehidupan abadi, dan kakeknya adalah raja penjaga. Tidak ada yang ditakuti Evelyn. Tolong, jangan. Daryl berkeringat dingin. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan pindah. Apa yang bisa saya lakukan agar Anda menyerahkannya kepada saya? Evelyn menyeringai, orang sepertimu menginginkan harta karun seperti ini. Bahkan jika Cheers setuju untuk memberikannya padamu, aku tidak akan setuju. Daryl panik, tetapi dia mencoba berunding dengannya. Nona Evelyn, saya tahu mengapa Anda marah kepada saya. Saya tidak melarikan diri tempo hari. Saya bahkan selesai memperbaiki pil. Saya menghilang karena sesuatu terjadi, dan saya harus segera pergi. Daryl mengeluarkan apel dari sakunya dan menunjukkannya pada Evelyn. Dengar, aku tidak berbohong padamu. Ini adalah pil yang saya perbaiki malam itu. Hah? Dia memperbaiki pilnya. Para wanita terkejut dan saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa bahkan master pemurnian pil terbaik tidak dapat memperbaiki ini. Bagaimana bisa pria malang seperti dia memperbaikinya? Dia pasti berbohong. Salah satu wanita berkata,
Evelyn, jangan percaya padanya. Tak satu pun dari kita yang tahu seperti apa bentuk pil yang. Siapa tahu itu asli atau palsu? Ya, mungkin dia meminum pil palsu untuk membodohimu. Tepatnya, orang seperti dia bisa melakukan apa saja. Jangan salah. Sial. Tepat ketika aku akhirnya mendapatkan kepercayaan Evelyn, wanita-wanita lain ini memutuskan untuk mengacaukan segalanya. Pikir Darrell. Mendengar apa yang mereka katakan, Evelyn ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, "Beri aku pilnya dulu." Apapun itu, selama dia memegang pil itu, dia bisa menunjukkannya kepada kakeknya, yang bisa tahu apakah ini asli atau palsu. Darryl menyerahkannya padanya tanpa ragu-ragu dan tersenyum pahit, "Sekarang kamu percaya padaku." Evelyn menggelengkan kepalanya dan menatapnya setengah tersenyum, "Darryl, kuharap kau ingat membuatku memohon padamu tempo hari untuk membuat pil ini. Sekarang giliranmu." Sial. Darryl mengutuk dirinya sendiri. Bab 368. Kenapa dia begitu sulit? Darryl berpikir dengan marah. Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidup Dax. Tanpa ragu, dia membungkuk di depan Evelyn dan berkata dengan tulus, "Nona Evelyn, saya mohon. Tolong beri aku Heart of Ocean." Evelyn menatapnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, itu tidak cukup tulus." Darryl terdiam. "Sialan, kenapa aku tidak menggali hatiku dan memberikannya padanya untuk menunjukkan ketulusanku?" Saat dia berpikir, dia mendengar Evelyn menuntut, "Berlutut dan mohon padaku." Wajah Darryl menjadi gelap sementara para wanita tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dari mereka duduk di kursi dengan kopi di tangan mereka, mengantisipasi acara yang sedang berlangsung. Cheers ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa di bawah tekanan teman sebaya. Darryl menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan nyala api yang menyala di hatinya, dan tubuhnya gemetar karena marah. Seorang pria hanya berlutut kepada Tuhan dan orang tuanya. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin menyerang, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak punya pilihan, tanpa Heart of Ocean, Dax akan mati. Bertingkah keren, ya, Evelyn mencibir. "Aku kehabisan kesabaran. Jika kamu tidak berlutut, aku akan menghancurkan ini." Dia meremas kalung itu. "Tidak." Darryl mengerang seperti orang gila. "Aku akan berlutut. Aku akan berlutut." Tiba-tiba, dia berlutut di depan Evelyn. Seperti kata pepatah kuno, lutut aman sama berharganya dengan emas, dan tidak ada orang yang harus berlutut di depan siapapun selain Tuhan dan orang tuanya. Namun, nyawa Dax dipertaruhkan. Pilihan apa yang dia miliki? Haha, dia benar-benar melakukannya. Sangat tidak jantan. Para wanita tertawa sendiri. "Saya mohon Anda untuk memberi saya Heart of the Ocean." Darryl berkata dengan gigi terkatup. Evelyn menatapnya dengan puas. Namun, pikiran lain muncul di benaknya. "Apakah kamu pikir kamu akan mendapatkannya dengan berlutut? Betapa bodohnya." Pada saat ini, Darry menggigil, dan tinjunya mengepal. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menahan diri agar tidak menyerang. Evelyn tersenyum tipis dan memanggil anggota staf, "Ambilkan saya semangkuk air hangat." Staf bingung. Mengapa seseorang meminta semangkuk air hangat di kafe? Namun, karena mereka menyewa seluruh kafe, anggota staf harus melakukan apa yang diperintahkan. Tidak lama kemudian, anggota staf membawa semangkuk air hangat untuk Evelyn. Evelyn berkata kepada Darryl sambil tersenyum, "Baiklah, aku bisa memberikan Heart of the Ocean kepadamu, dengan satu syarat. Datang dan cuci kakiku. Kemudian, saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku." Semua wanita tertawa terbahak-bahak. Evelyn sangat pandai mempermalukan orang. Haha, dia benar-benar merendahkan martabat Darryl. Sementara itu, mata Darryl berwarna merah darah. "Hah? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu akan membasuh kakiku atau tidak?" Evelyn cemberut padanya ketika tangannya mengancam akan meremas kalung itu lagi. Darryl menatapnya saat gelombang kemarahan mencoba meledak darinya. Bab 369. Cepat, Evelyn mencemooh, jemarinya siap mematahkan kalung itu. Sementara itu, Cheers sudah tidak tahan lagi. "Evelyn, itu sudah cukup," katanya lembut. Meskipun Darryl menolaknya 2 kali dan melarikan diri dari villa,
mungkin dia benar-benar punya alasan. Evelyn bertekad. Dia menggelengkan kepalanya. Cheers, jangan merasa buruk untuk pria seperti dia. Evelyn tersenyum saat melihat Daryl berusaha keras menahan amarahnya. Apa sekarang? Apakah Anda ingin melawan saya? Aku akan memberimu 3 detik untuk membasuh kakiku, atau kamu tidak akan pernah melihat Heart of the Ocean lagi. 3. Dia memanggil dengan nada dingin. 2. Daryl tetap diam, tubuhnya gemetar saat dia berjuang keras untuk menahan amarahnya. Jika dia tidak menyerah, hidup Dax akan hancur. Jika Dax meninggal karena ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya hidup dengan rasa bersalah. Daryl menggertakkan giginya dan berjalan menuju Evelyn. Di bawah tatapan semua wanita, dia berlutut depan Evelyn dan dengan lembut melepas sepatunya. Kakinya bersih dan tidak perlu dicuci. Dia hanya ingin mempermalukannya. Dengan gigi terkatup, dia meletakkan kakinya ke dalam mangkuk berisi air hangat. Dia tidak ingin memicunya lebih jauh, jadi dia menjaga gerakannya tetap lembut tanpa menunjukkan kemarahannya. Dia membasuh kakinya dengan konsentrasi penuh. Sementara itu, para wanita pecah di Jouter, dan beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam Daryl seolah-olah itu berita baru. Daryl bisa merasakan pipinya menjadi merah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dirasakan Evelyn hanyalah sepasang tangan besar yang memijat kakinya dengan kekuatan yang memadai. Dia bersandar sedikit, menikmati kebahagiaan. Pada saat yang sama, dia menatap Daryl. Pria ini tidak memiliki rasa martabat. Bagaimana mungkin aman berlutut dan membasuh kaki wanita di depan umum? Menyebutnya Dusei adalah pujian. Evelyn menendang tangannya dan mengejek, kamu terlihat seperti anjing yang mencuci kakiku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ambil Heart of the Ocean dan tersesat. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kalung itu ke pintu. Pada saat itu, Daryl diliputi kegembiraan saat dia berlari menuju pintu dan mengambil kalung itu dari lantai. Setelah itu, dia melarikan diri dan menghilang dari pandangan. Dia masih bisa mendengar tawa yang datang dari kafe lama setelah dia pergi. Pada saat dia kembali ke rumah Sanders, langit telah menjadi gelap. Dia langsung pergi ke lantai 2 dan memberi makan Heart of the Ocean ke Dax. Mengetahui bahwa dia kembali dengan Heart of the Ocean, Tuan Tua Sanders dan Nancy sangat senang. Mereka menunggu Dax bangun sampai tengah malam. Dokter datang dan memeriksa Dax, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Saat itu pukul 2 pagi ketika Tuan Tua Sanders dan Nancy terlalu lelah dan kembali ke kamar tidur mereka. Daryl ditinggalkan sendirian di luar kamar Dax. Dia tahu bahwa Dax tidak mungkin bangun lagi setelah tertidur selama beberapa detik. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya. Dia ingin tinggal dan menunggu sampai dia bangun, meskipun kemungkinannya kecil. Setelah beberapa saat, Daryl tidak bisa lagi melawan rasa lelahnya dan tertidur bersandar di dinding di luar pintu. Ia terbangun saat merasakan seseorang menepuk pundaknya. Awalnya, dia mengira itu Dax, dan dia membuka matanya untuk mengantisipasi. Dia melihat itu adalah Nancy. Dia mengenakan gaun tidurnya, dan tubuhnya memikat. Daryl, kamu tidak perlu menunggu, kata Nancy lembut. Dax mungkin tidak akan bangun lagi. Saya tidak ngantuk. Aku akan menunggu sebentar lagi. Daryl menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara serak. Karena dia bersikeras, Nancy mengangguk dan membawakannya selimut sebelum kembali ke kamar tidurnya. Bab 370. Saat itu pukul 4 pagi ketika gerimis mulai turun, dan Daryl menyerah untuk tidur lagi. Kali ini, dia bermimpi terus-menerus, dan dia samar-samar merasakan seseorang menendang kakinya. Dia tiba-tiba terbangun dan melihat ke atas untuk melihat Dax berdiri di dekat pintu menatapnya dengan seringai lebar di wajahnya. Daryl, apakah Anda mencoba membuat saya menertawakan Anda menjadi penjaga saya? Haha, Dax tertawa, bergoyang-goyang. Pada saat ini, mata Dari berair saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Dia masih hidup, Dax masih hidup, pikir Daryl. Dia langsung melompat dan memeluk Dax S0 erat-erat. Sial, kenapa kamu memelukku? Dax berkata dengan ekspresi jijik, tapi dia tidak bisa menahan seringai di wajahnya. Dia meninju dada Dari, dan tertawa, benar, aku hidup. Haha,
Aku masih hidup. Hahaha. Daryl mulai tertawa juga. Kedua pria itu saling memandang tanpa berbicara sambil terus tertawa. Tidak ada yang akan mengerti ikatan di antara mereka. Keindahannya melampaui kata-kata. Tawa mereka telah membangunkan Nancy dan Tuan Tua Sanders juga. Ketika mereka melihat bahwa Dax masih hidup, semua orang menari dengan gembira. Villa itu dipenuhi dengan keceriaan dan kegembiraan. Berita yang paling menggembirakan adalah bahwa Dax tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi kekuatannya telah meningkat. Dia sekarang adalah Jenderal Master tingkat 4. Ini karena Dax telah meminum pil Gadli belum lama ini, dan setelah meminum Heart of the Ocean, dia melewatkan 3 Jevel dan segera menjadi Master Jenderal level 4. Hahaha. Daryl, pil yang kau berikan untukku adalah areal sayang. Seru Dax kegirangan saat dia melepas bajunya dan menunjuk ke dadanya. Setelah memakannya, aku tidak hanya 3 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, luka dan bekas lukanya benar-benar hilang. Daryl tertawa kegirangan sambil bersandar di sofa. Itu karena kamu memiliki kulit yang sangat tebal. Haha. Kurang ajar kau. Kaulah yang berkulit tebal. Dax membantah dengan senang hati. Ding. Sementara itu, ponsel Daryl menyala dengan tanda masuk. Panggilan. Dia meliriknya dan melihat itu Megan yang menelepon. Begitu dia mengangkat, dia bisa mendengar Megan berkata, "Kakakku yang baik, di mana kamu? Ada apa?" Daryl tahu bahwa setiap kali Megan memanggilnya, "Kakak yang baik," dia ingin bertanya. Dia sudah cukup mengenalnya sekarang. Megan berkata dengan lembut, "Kakak yang baik, apakah kamu punya pil Tuhan sekarang?" Dia telah memintanya beberapa waktu lalu, tetapi Daryl tidak membalasnya sejak saat itu. Dia tidak punya pilihan selain meneleponnya. "Temui aku nanti, dan aku akan memberikannya padamu," kata Daryl sambil tersenyum. Daryl sangat senang bahwa Dax berhasil melewatinya. Dia akan menyetujui apapun sekarang. Megan bersemangat, membuat suaranya terdengar lebih manis. "Itu keren. Terima kasih, kakakku yang baik." Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Oh ya, kakakku yang baik, Bisakah kamu memberiku satu lagi?" "Hah? Satu lagi? Apakah dia pikir saya pemasok apel sekarang dan saya dapat memasok sebanyak yang dia minta?" Pikir Daryl. Meskipun tidak terlalu sulit untuk memurnikan Gadli. Pil, memang butuh waktu dan usaha. Yang paling penting, memberi Megan satu pil gratis tidak apa-apa, tetapi memberinya beberapa pil sekaligus sama sekali tidak adil bagi yang lain. Bagaimana jika kerabatnya datang berlari kepadanya untuk mendapatkan pil di masa depan? Daryl tersenyum. "Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak untuk?" Megan menjelaskan dengan jujur, "Kakakku yang baik, dengarkan aku. Tuanku, Ibu Abbess Serendipity, sangat membutuhkan pil dewa. Dia telah terjebak sebagai Merguis Martial level 5 untuk waktu yang sangat lama. Kemacetan telah mencegahnya menjadi Martial Saint." "Hah? Tuannya adalah siapa?" Dengungan keras memenuhi telinga dari. Karena dia tidak menjawab, Megan terus memohon padanya, "Kakakku yang baik, jika kamu bisa memberiku pil Gadli dan membantu terobosan tuanku, dia akan selamanya bersyukur. Aku akan sangat berterima kasih padamu."